Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan memelihara kita, menyertai perjalanan hidup kita sampai hari ini. Mari saudara, sebelum kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mempersembahkan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang begitu besar melimpah dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia Tuhan dalam segala jalan-Mu. Engkau Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
bagi kami Tuhan dalam segala musim hidup kami. Engkau Allah yang terbukti Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri Tuhan. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman Tuhan, tetapi tangan-Mu Tuhan selalu menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami di hadapan-Mu. Ini syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus. Kami menantikan Engkau, berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Sebab firman-Mu adalah jawaban bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah berjalan
kita memasuki bulan Agustus, bulan ini, di mana pada bulan ini kita bersama-sama bangsa kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan tahun ini kita memperingati kemerdekaan RI yang ke-75. Dan kita tahu bangsa kita dulu terjajah sekian ratus tahun, dan pada tanggal 17 Agustus tahun 45 bangsa kita memproklamasikan kemerdekaan, dan akhirnya kita menjadi bangsa yang merdeka. Kita bersyukur ya, karena sampai hari ini, karena anugerah Tuhan yang besar juga, bangsa kita boleh melakukan pembangunan ya, mengisi kemerdekaan itu dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar bahwa ada satu pernyataan yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Ya, oleh karena itu setiap tahun ya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ada upacara kenegaraan, upacara bendera, kemudian tidak berhenti di situ saja, tetapi kita juga mengisi kemerdekaan itu dengan banyak hal. Nah, untuk apa kita lakukan semua itu? Untuk kita menghargai apa yang sudah dibuat oleh para pahlawan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita juga punya pahlawan. Ya, sebagai orang percaya kita punya pahlawan yang luar biasa, dan pahlawan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Setuju? Katakan amin. Amin. Ya, Kristus adalah pahlawan bagi kita. Kenapa saudara? Karena pengorbanan Kristus, karena pengorbanannya kita ini menjadi orang-orang yang merdeka. Kita ini menjadi orang-orang yang bebas. Bebas dari apa Bapak Ibu? Bebas dari kutuk, bebas dari hukuman dosa. Kenapa? Karena semua hukuman dosa, semua kutuk itu telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur ketika kita percaya, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Saat itu menjadi saat di mana kita memproklamasikan bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus, bahwa kita ini dimerdekakan oleh karena pengorbanannya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan lakukan. Ya, kita sebelum melangkah lebih jauh, Bapak Ibu, kita belajar dulu apa arti merdeka. Ya, merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, apa yang dikatakan merdeka? Merdeka itu artinya adalah bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, bebas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain, tidak tergantung kepada pihak tertentu. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Puji Tuhan. Kita baca dulu ayat firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Saya baca buat kita, Galatia 5 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi saya baca, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Ya, saat kita percaya kepada Kristus, saat itulah Bapak Ibu kita terjadi pertukaran. Ya, kita yang dulunya hamba dosa, kita akhirnya dilepaskan, ya, dan kita menjadi hamba kebenaran. Ya, kita yang dulu seteru dengan Allah, kemudian karena pengorbanan Kristus, kita percaya kepada Kristus, maka kita dipindahkan dari seteru menjadi sekutunya Allah. Ya, itulah yang terjadi ketika kita percaya kepada Kristus. Kita menjadi orang yang merdeka. Kita menjadi orang yang dibebaskan. Kita menjadi orang yang dilepaskan. Dan nasihat firman Tuhan mengatakan apa? Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi saudara kita terikat dan menjadi hamba dosa. Ya. Dan tadi dikatakan berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, bagaimana kita ini hidup sebagai orang yang merdeka? Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang merdeka? Ya, yang pertama, bagaimana kita hidup menjadi orang yang merdeka adalah kita harus hidup. Ya, kita harus selalu hidup di dalam pengucapan
syukur. Kita harus hidup di dalam pengucapan syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus selalu mengucap syukur. Seperti firman Tuhan yang mungkin Bapak Ibu sudah hafal banget ayat ini, ya, dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua, ya, bagi kita semuanya. Nah, mengapa Bapak Ibu ucapan syukur kita ini penting, ya, untuk supaya kita dapat hidup sebagai orang yang merdeka, ya. Karena apa? Dengan ucapan syukur kita akan dapat mengalahkan segala ketakutan, segala kekhawatiran, ya. Iblis sebagai musuh kita itu berusaha untuk menjajah kita kembali, berusaha untuk mengikat kembali. Dia melemparkan ketakutan, melemparkan kekhawatiran kepada kita, supaya dengan ketakutan, dengan kekhawatiran itu kita akan dijerat kembali, kita akan dikuasai kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita melawan ucapan syukur. Di dalam ucapan syukur kita ada kuasa yang besar, ya, untuk melawan ketakutan, untuk mengalahkan kekhawatiran itu, ya. Jadi kita harus mengucap syukur. Dan untuk kita bisa mengucap syukur Bapak Ibu, kita mesti mengatur, menyeting pikiran dan hati kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kacamatanya Allah. Nah, ini dikatakan kacamata Allah itu apa? Dengan firman Tuhan. Supaya apa? Ketika pikiran dan hati kita disetting sama dengan pikiran Allah, dengan kehendak Allah, maka kita akan bisa mengucap syukur di dalam segala hal, ya. Baik kita lagi senang ataupun lagi susah, ya. Kalau lagi senang mengucap syukur enak, tapi ketika kita sedang susah, ya, kita harus tetap mengucap syukur. Nah, bagaimana caranya, ya? Kita harus pakai kacamatanya Tuhan, kacamatanya Allah. Dan kacamata Tuhan, kacamata Allah adalah firman Tuhan. Kita mesti pakai firman Tuhan itu sebagai standar hidup kita. Seringkali yang membuat kita khawatir, yang membuat kita susah, membuat kita tertekan adalah kita punya standar sendiri yang berbeda dengan standarnya Allah. Kita pakai standar manusia, kita pakai tolak ukur kita sendiri, sehingga itu menekan kita, ya. Tapi mari kita pada pagi hari ini, mari kita kembali men-setting ulang pikiran dan hati kita, ya, sama dengan firman Tuhan, supaya kita ini menjadi orang yang merdeka, supaya kita ini menjadi orang yang terlepas, ya, dari jerat yang dipasang oleh iblis untuk menjatuhkan kita kembali melalui ketakutan dan kekhawatiran kita, ya. Jadi itu standarnya. Untuk kita bisa mengucap syukur, kita harus menyeting pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebagai satu kesaksian, ya, ketika kemarin Pak Agus sakit, ya, sebenarnya kami mau mengobatkan kaki, ya, tetapi prosedurnya hari-hari ini harus melewati prosedur COVID, ya, harus di rapid, kemudian harus di rongsen dan sebagainya. Dan singkat cerita, untuk rapidnya non reaktif, kemudian swabnya yang pertama juga negatif, tetapi yang kedua kemudian hasilnya itu positif. Dan itu bagi saya adalah sesuatu hal yang tidak terduga, gitu. Sesuatu hal yang tidak terduga, dan itu membuat saya begitu shock, ya. Saya begitu mengalami kecemasan, ketakutan yang luar biasa. Saya tidak menduga, saya tidak berpikir bahwa Pak Agus juga akan mengalami hal ini, gitu. Ya, kami sudah berhati-hati, ya. Kami menggunakan protokol kesehatan, dan kalau Pak Agus keluar juga bukan untuk bermain-main, tidak, tetapi ada tujuannya, gitu, ya. Nggak tahu kenanya di mana juga, akhirnya harus mengalami ini semua dan harus diisolasi. Dan pada saat itu terjadi, saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya berpikir, bahkan saya ada ketakutan. Saya berpikir gini, mosok sih Tuhan, gitu, ya, masa sih Tuhan umur suamiku tinggal beberapa hari lagi ke depan, gitu, ya. Saya ini punya anak yang masih kecil, nanti pelayanan bagaimana, dan seterusnya. Pikiran saya sendiri, Bapak Ibu, ya.
ketakutan itu, kekhawatiran itu akhirnya membuat saya justru tertekan ya, dengan luar biasa. Sampai 2 malam nggak bisa tidur Bapak Ibu ya, nangis gitu, kok bisa begini-begini. Akhirnya ketika saya sedang cuci piring nih ya, saya sedang cuci piring, kemudian di situ Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan mengatakan begini, semua itu tergantung dari kacamata siapa kamu melihat, tergantung dari mana kamu melihat. Kalau kamu melihat satu masalah itu dari masalah itu sendiri, maka masalah itu akan menjadi besar, masalah itu akan menjadi luar biasa bagimu, dan itu akan mendatangkan ketakutan, kekhawatiran, dan menekan kamu. Kamu tidak jadi orang yang merdeka. Tetapi ketika kamu pakai kacamata Allah, pakai kacamataku katanya Tuhan ya, kamu naik ke atas gunung, kamu lihat di atas, kamu pakai kacamataku, maka kamu akan melihat masalahmu itu kecil. Bukankah aku lebih besar? Bukankah kuasaku lebih besar daripada virus COVID, dari segala sakit penyakit? Siapa yang bilang bahwa aku akan mengambil suamimu? Aku belum selesai. Dan semua itu sambil saya cukur, saya katakan iya Tuhan. Dan akhirnya saat itu saya mengambil keputusan bahwa saya akan memakai kembali kacamatanya Tuhan. Saya pakai firman Tuhan. Saya mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya, orang-orang yang terpanggil untuk rencananya. Ya, saya kembali pakai kacamata firman Tuhan. Saya memperkatakan bahwa pencobaan yang aku alami tidak melebihi kekuatanku. Pada saat aku mengalaminya, Tuhan itu setia. Dia akan berikan kepadaku jalan keluar. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia, ya, yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau Tuhan izinkan terjadi ini, semua mendatangkan kebaikan, tidak melebihi kekuatanku. Ya. Dan ketika saya akhirnya kembali ke firman Tuhan, kemudian saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan ya. Tuhan ingatkan saya seperti ini, kamu lihat suamimu, apakah dia mengalami sesak nafas? Enggak kan? Ya kan? Saya teringat kesaksiannya Pak Roni Daud Simeon ya, bagaimana dia memakai oksigen itu Bapak Ibu. Lah, Tuhan ingatkan itu, suamimu pakai oksigen enggak? Enggak Tuhan. Lah ya kan, kenapa kamu susah? Kenapa kamu khawatir? Itulah pikiranmu sendiri. Iya ya Tuhan. Nah, akhirnya saya ketika diingatkan itu, saya mengambil keputusan untuk mengucap syukur. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya memperkatakan iman saya percaya Tuhan Engkau sedang mengerjakan kebaikan. Saya percaya Tuhan Engkau sedang mengerjakan sesuatu hal yang dahsyat. Saya memperkatakan, dan keputusan saya untuk mengucap syukur, untuk kembali kepada firman Tuhan, memakai kacamata Allah, itu membuat saya menjadi kuat ya, membuat saya dapat mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan saya. Itu dan akhirnya saya menjadi kuat Bapak Ibu, dan itu kesaksian saya, kesaksian kami. Nanti Pak Agus sudah kesaksian sendiri ya, bagaimana apa yang dia alami di sana, ada kesaksiannya sendiri. Semuanya seizin Tuhan Bapak Ibu. Dan kembali lagi ya, ucapan syukur kita itu akan melepaskan kita dari segala tekanan. Ucapan syukur kita ya, ketika kita kembali men-setting ulang pikiran kita dengan firman Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan ya, maka itu akan mengalahkan segala kekhawatiran, ketakutan kita. Hari-hari ini apa menjadi ketakutanmu Bapak Ibu? Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Mari ambil keputusan untuk kembali kepada firman Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Perkatakan firman, maka engkau akan kuat, engkau akan dapat mengalahkan segala kekhawatiran dan ketakutanmu. Engkau akan menjadi pemenang, engkau akan benar-benar hidup sebagai orang yang merdeka. Amin, haleluya. Dan itu yang pertama Bapak Ibu, bahwa bagaimana kita bisa hidup sebagai orang yang merdeka, berdiri teguh tadi ya, hidup menjadi orang yang merdeka. Tadi yang pertama harus selalu mengucap syukur. Yang kedua Bapak Ibu, kita ini harus selalu mengandalkan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan ya. Kita baca di Yeremia 17, Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 ya, ayat yang tidak asing buat kita semua. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ya.
Ketika kita hidup mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, maka kita akan hidup di dalam berkat Tuhan. Dan ketika kita ini mengandalkan Tuhan, kita akan terbebas dari semua ikatan, ya. Ikatan apa? Ketika kita ini mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri atau orang lain, mungkin saudara, orang tua, sahabat, ya. Ketika kita nggak mengandalkan mereka, maka yang terjadi kita ini sedang membawa hidup kita di bawah kutuk, Bapak Ibu. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau bahwa kita ini benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan Dia di dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Tuhan selalu menjawab doa kita. Amin. Libatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, maka ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan benar-benar hidup sebagai orang yang merdeka. Ya, kita akan tetap berdiri teguh mempertahankan kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Mari hidup mengandalkan Tuhan. Ya, hidup mengandalkan Tuhan. Ya, itu yang kedua, Bapak Ibu. Sedangkan yang ketiga, ya, bagaimana kita hidup sebagai orang yang merdeka. Ya. Yang ketiga adalah kita mesti memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Ya. Yang ketiga, apa yang membuat kita bisa hidup sebagai orang merdeka adalah ketika kita memiliki hubungan yang benar di hadapan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Artinya apa? Hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tidak sedang berbuat dosa. Loh, bukan, gak mungkin kita bisa berbuat dosa. Artinya apa yang jadi maksud saya adalah kita mesti hidup di dalam pertobatan. Ya, hidup dalam pertobatan itu artinya kita sungguh-sungguh, ya, kita sungguh-sungguh ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh bertobat, tidak mau melakukan lagi begitu. Ya, bukan hari ini tobat besok kumat, tidak. Tetapi kita sungguh-sungguh berusaha mengandalkan Roh Kudus. Hidup mau dipimpin Tuhan supaya kita ini bisa memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kita tidak sedang berbuat dosa, kita tidak menyimpan dosa, kita tidak menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Ya, jangan menyembunyikan dosa, Bapak Ibu. Percuma, sebab Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Kita mau tinggalkan semua itu, amin. Tinggalkan semua dosa, ya. Kita tinggalkan semua itu. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan. Hidup sebagai orang yang dibenarkan, ya, maka hubungan yang baik dengan Tuhan itu akan buat kita benar-benar merdeka. Yang kedua, ya, dengan sesama artinya apa? Kita jangan menyimpan kesalahan orang lain, ya, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Kita mesti hidup di dalam kasih, ya. Kita menghidupi firman Tuhan, ya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh muridnya, berapa kali guru aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Ya, 7 kali. Nah, apa yang dikatakan Tuhan? Enggak 7, bukan 7 kali, 7 kali 70 kali. Artinya apa? Tidak terbatas, ya. Setiap kali saudara kita mungkin melakukan kesalahan, ya, entah itu sengaja atau tidak disengaja, ya, kita mesti wajib mengampuni. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Bapa di surga. Bahkan firman Tuhan di dalam kitab Matius mengatakan, kalau kita tidak mengampuni, kita juga nggak akan diampuni. Ya, percuma Bapak Ibu menyimpan kesalahan orang. Kenapa? Mungkin orang yang bersalah kepada kita, mereka sudah baik-baik saja. Ya, sedangkan kita sendiri yang tersiksa, kita sendiri yang terikat, terkungkung dan tidak terlepaskan. Ya, akhirnya kita tidak menjadi orang yang merdeka. Mari kita melepaskan pengampunan. Mari kita melepaskan pengampunan supaya kita hidup sebagai orang yang merdeka. Ya, kita mesti hidup di dalam kasih. Minta kita dipenuhi kasih Allah setiap hari. Minta dipenuhi dengan kasih supaya kita bisa memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Ya, sakit Bu, iya sakit, tetapi kita harus belajar untuk tunduk, untuk taat melakukan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Dia akan memampukan kita untuk kita hidup di dalam kasih. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi mari kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sesama. Itu juga akan menolong kita hidup sebagai orang yang merdeka. Jadi hari ini kita belajar 3 hal Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita hidup sebagai orang yang merdeka? Bagaimana supaya kita bisa berdiri teguh, ya,
dan nggak mau lagi dikenakan perhambaan ya. Yang pertama, kita harus selalu hidup di dalam ucapan syukur. Yang kedua, kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Ya, tidak berbuat dosa, kita menjauhi dosa, dan kita tidak menyimpan kesalahan orang. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan ketika kita melakukan itu semuanya, kita akan sungguh-sungguh merdeka. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Roh Kudus. Dia yang akan menolong kita, memampukan kita untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang hamba-Mu sudah sampaikan, Tuhan, itu sungguh menjadi jawaban bagi kami semuanya, supaya kami sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang merdeka, supaya kami sungguh-sungguh hidup lepas dari segala tekanan yang menghimpit kami, dan kami boleh mengalami sukacita kemenangan dari Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan, Engkau sendiri telah memerdekakan kami dengan pengorbanan-Mu. Kami ini sebenarnya adalah orang-orang yang merdeka. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak lagi dikenakan perhambaan. Tuhan, tolong kami supaya kami senantiasa hidup di dalam pengucapan syukur, supaya kami senantiasa mengandalkan Engkau, dan supaya kami ya Tuhan memiliki hubungan yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi rema. Firman-Mu sungguh-sungguh menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah semuanya ini Tuhan boleh kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau saja Tuhan yang layak diagungkan. Engkau saja yang layak ditinggikan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Kami mau menghidupi kebenaran firman-Mu, sebab kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami. Kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.